Berapa banyak dari saudara yang telah dibaptis keluar dari kolam baptisan, lalu keluar dari tempat baptisan, lalu keserempet sama bajai, keserempet sama motor, lalu mungkin kena kotoran, cipratan kotoran air yang tidak bersih di depan kolam renang. Apa yang dilakukan? Adakah saudara mengatakan, haleluya puji Tuhan saya diserempet? Ataukah saudara mengatakan, haleluya puji Tuhan saya ditabrak? Justru kebalikannya. Begitu keluar dari kolam baptisan merasa sudah jadi anggota warga surga katanya. Lalu dia bisa sembarangan semena-mena sama orang lain. Dia menghina orang lain. Dia merendahkan orang lain. Bahkan dia merendahkan pendeta orang lain, dikatakan bahwa pendeta itu sesat. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang dibaptis itu menjadi anggota warga kerajaan surga. Jadi sekarang ini, di akhir zaman ini, hati-hati. Kita mungkin merasa bahwa ini benar. Kita menjadi anggota warga surga. Tidak hanya sebatas di situ kita dibaptis. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Sering sekali manusia di dalam kehidupan ini ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu dia mengambil posisi untuk dibaptis, dia merasa bahwa dia sudah diselamatkan. Saudara, kenapa bisa ada konsep seperti ini? Padahal kalau ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab, tidak seperti ini yang dimaksudkan. Tetapi banyak sekali orang pada saat ini yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merasa sudah cukup puas ketika dia mengakui Yesus dari mulutnya, bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu mengambil tempat, mengambil tindakan, menjalani baptisan, dia merasa sudah cukup dan dia sudah pasti masuk surga. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang harus kita ketahui yang mengatakan bahwa ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lalu kita dibaptiskan, kita pasti masuk surga. Orang yang masuk surga sudah jelas dikatakan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita harus buktikan dan tunjukkan bagaimana kita mengikuti Dia, meneladani Dia di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita meneladani Dia, sudah jelas mengarahnya bagaimana kita melakukan kehendak Bapa. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, Dia berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa bebankan kepada Dia di muka bumi ini. Begitu banyak orang percaya saat ini, dia merasa sudah puas ketika dia sudah dibaptis. Bahkan ada konsep-konsep yang mengajarkan bahwa, mereka sedang mendaftarkan diri menjadi anggota warga surga. Ketika ada orang yang dibaptis dikatakan bahwa dia sedang mendaftarkan diri menjadi anggota warga surga. Bahkan ada slogan-slogan lautan manusia sedang mendaftarkan diri menjadi anggota warga surga. Pertanyaan saya, apakah saudara yang dibaptiskan yang dikatakan menjadi anggota warga surga benar-benar yakin menjadi anggota warga surga? Apa jaminannya? Dari mana kita bisa melihat bahwa dia benar-benar menjadi anggota warga surga? Kalau memang kita menjadi anggota warga surga, pasti akan berubah dong. Pasti akan terlihat perbedaannya. Sekarang berapa banyak saudara, orang dibaptis berbondong-bondong, mungkin ratusan bahkan ribuan orang sekaligus dibaptis, tanpa dia mengerti esensi baptisan tersebut. Karena kalau dia mengerti esensi baptisan, sebenarnya baptisan itu adalah suatu tradisi Yahudi yang diikutkan, yang diambil untuk ditirukan. Sebenarnya baptisan itu adalah sebuah deklarasi iman. Di mana ketika kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadinya kita tidak mengerti siapa itu Yesus, kita tidak mengerti akan apa artinya dosa, kita mengambil posisi, mendeklarasikan iman kita bahwa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah baptisan. Tidak cukup saudara, ketika kita sudah dibaptis lalu kita mengatakan selamat ya kamu sudah diselamatkan menjadi anggota warga kerajaan surga. Tidak ada satu ayat di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa ketika kita dibaptis kita sudah menjadi anggota warga surga. Berapa banyak dari saudara yang telah dibaptis keluar dari kolam baptisan, lalu keluar dari tempat baptisan, lalu keserempet sama bajai, keserempet sama motor, lalu mungkin kena kotoran, cipratan kotoran air yang tidak bersih di depan kolam renang. Apa yang dilakukan? Adakah saudara mengatakan, haleluya puji Tuhan saya diserempet? Ataukah saudara mengatakan, haleluya puji Tuhan saya ditabrak? Justru kebalikannya.
Begitu keluar dari kolam baptisan merasa sudah jadi anggota warga surga katanya. Lalu dia bisa sembarangan semena-mena sama orang lain. Dia menghina orang lain. Dia merendahkan orang lain. Bahkan dia merendahkan pendeta orang lain, dikatakan bahwa pendeta itu sesat. Saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa orang dibaptis itu menjadi anggota warga kerajaan surga. Jadi sekarang ini, di akhir zaman ini, hati-hati. Kita mungkin merasa bahwa ini benar. Kita menjadi anggota warga surga. Tidak hanya sebatas di situ kita dibaptis. Coba kalau kita mempelajari firman Tuhan. Ketika Yesus Kristus dibaptis, keluar dari kolam baptisan, apa yang dilakukan? Dia dibawa ke padang gurun. Dia menghadapi kehidupan bagaimana kesulitan yang ada di sana. Penderitaan yang ada di sana. Bagaimana dia menghadapi pencobaan-pencobaan yang didatangkan. Saudara, Yesus Kristus menghadapi semuanya dengan gigih. Dia berusaha menyelesaikan tugas yang Bapa berikan. Berapa banyak sekarang orang Kristen ketika dia dibaptis, dia mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengambil deklarasi iman, diselamkan. Yang katanya kalau diselamkan mati bersama-sama dengan Kristus, keluar dari kolam baptisan, hidup bersama-sama dengan Kristus, tetapi tidak terlihat Yesus yang hidup di dalam dirinya. Apakah hal seperti ini kita bisa katakan bahwa dia menjadi anggota warga surga? Memang tidak bisa secara singkat dia dibaptiskan keluar langsung seperti malaikat, berubah semuanya drastis seperti magic. Saudara, butuh proses. Yesus ketika dia dibaptis mengambil menyelesaikan tugasnya menjadi tauladan, menjadi contoh untuk dibaptiskan. Dia keluar dari kolam baptisan, dia dibawa ke padang gurun. Orang dibawa ke padang gurun, Yesus pada saat itu benar-benar utus sebagai manusia, dia dibawa ke padang gurun, dia pun menghadapi bagaimana hambatan, rintangan, masalah. Dia tidak mengeluh, tapi dia menyelesaikan. Karena dia tahu, dia akan menjadi contoh bagi saudara dan saya. Justru saat inilah saudara, mari. Jangan merasa bahwa kita sudah dibaptis, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, lalu kita puas sampai di sini. Ingat, kerjakanlah keselamatanmu. Yesus Kristus mengerjakan dan memberikan contoh kepada kita begitu dia menghadapi kelaparan, rasa haus. Tidak mungkin dia tidak kelaparan dan menghadapi rasa haus. Dia punya daging juga ketika ada di bumi ini. Dia menghadapi semuanya itu. Dia menghadapi masalah, godaan, tantangan, semua tawaran. Bahkan iblis pun menawarkan kepada dia, seluruh kekayaan dunia ini akan menjadi milikmu apabila engkau menyembah aku. Itu tawaran iblis. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Justru dia bilang, sesekali aku tidak akan pernah menyembah engkau iblis. Saudara, justru sekarang ini, orang percaya ketika dia sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dia dibaptiskan, dia merasa apa? Saya sebagai anggota warga surga. Mari kita kejar kuasa, kita kejar mujizat. Saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mengejar kuasa. Tidak pernah mengajarkan orang Kristen untuk mengejar mujizat. Tapi kita harus lakukan bagaimana hidup kita menjadi serupa seperti Kristus. Kita harus sama, menjadi sama seperti Yesus. Karakter kita, cara berpikir kita, cara menatap kita, cara berbicara kita, perilaku kita harus sama seperti Yesus Kristus. Saudara, kalau orang Israel dulu dikatakan bertobatlah, dikatakan harus berubah cara berpikirnya, berubah mindsetnya. Kenapa? Karena orang Israel pada saat itu justru dialah yang menyalibkan Yesus. Dialah yang menghujat Yesus. Makanya dikatakan bertobatlah, sadarlah. Sekarang ini saudara, kepada saudara dan saya, mari bertobatlah. Kenapa? Karena ketika saudara menghina orang lain, ketika saudara menyakiti hati orang lain, ketika saudara memfitnah orang lain, ketika saudara dengki sama orang lain, iri hati sama orang lain, sadarlah, pada saat itu saudara sedang membunuh Yesus di dalam hidup saudara. Saudara sedang menyalibkan Yesus di dalam diri saudara. Dan saudara menghidupkan diri saudara sendiri. Padahal kalau kita mengambil posisi dibaptiskan, kita mati. Seharusnya jangan biarkan daging kita lagi yang hidup. Kita harus berjuang, tetap daging kita mati kondisinya. Dan kita harus berjuang, biarlah Yesus yang hidup. Karakternya yang hidup. Hidup Yesus yang ada dalam hidup kita. Saudara, waktu kita sangat singkat. Mari kita harus menyadari konsep-konsep ini. Jadi jangan mau kita dibodohi oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan cukup kita menjadi orang Kristen, cukup kita sudah dibaptiskan, kita pasti masuk surga. Tidak ada jaminan orang Kristen masuk surga. Di mana-mana saudara, cari di Alkitab. Orang Kristen, mengaku Kristen, tidak ada jaminan masuk surga. Yang masuk surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa.
Firman Tuhan yang mengatakan, saudara, hanya dengan melakukan kehendak Bapa, berarti kita harus mengerti apa yang Bapa inginkan. Saudara, dikatakan sangat-sangat jelas, kita harus meneladani Yesus Kristus Tuhan. Kita harus menjadi serupa seperti Yesus Kristus, supaya kita dapat menginjakan kaki kita di langit yang baru dan bumi yang baru, di surga yang kekal. Tanpa ini tidak mungkin, saudara, kita bisa masuk ke sana. Karena hanya orang yang memiliki wajah Yesus di wajahnya, ada karakter Yesus di wajahnya, dialah yang bisa masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari kita menjadi seperti Kristus mulai hari ini. Transformasi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam transformasi.